Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala ramadhana syahrus siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada 3 kenikmatan yang senantiasa dicari oleh manusia. Teori psikologi mengatakan bahwa 3 nikmat tersebut adalah makan dan minum, lalu kemudian tidur yang nyenyak, dan bercampur antara suami istri. Makan dan minum merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Oleh karena itu, kalau ada orang yang kekurangan bahan makanan, atau katakanlah dia sedang lapar, maka dia mencuri pun mau. Karena memang kebutuhan manusia adalah makan dan minum. Yang kedua, setelah manusia memperoleh makanan dan minuman yang layak, maka manusia akan berusaha bagaimana agar ia bisa tidur atau istirahat dengan tenang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tempat tidur, katakanlah seperti Spring Bed dan lain-lain sebagainya, selalu berusaha untuk menciptakan inovasi baru agar mendesain tempat tidur yang nyaman. Demikian pula hotel-hotel kita yang ada selalu menawarkan posisi atau tempat tidur yang nyaman bagi para pelanggan, sehingga orang bisa atau mau untuk menginap di hotel tersebut. Nikmat yang ketiga yang selalu dikejar oleh manusia adalah memenuhi nafsu seksualnya atau bercampur antara suami istri. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh nikmat atau mencukupi nikmat tersebut, kita dituntut atau dituntun melalui pintu yang disebut dengan pernikahan. Tetapi di tengah perjalanan ada saja orang yang merasa mungkin tidak terpuaskan secara nafsu seksualnya, lalu kemudian mereka menempuh jalan-jalan yang tidak terhormat. Saudara, tadi adalah teori psikologi. Sekarang mari kita melihat bagaimana teori yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, ada 2 nikmat orang yang berpuasa. Yang pertama adalah nikmat ketika berbuka, dan yang kedua adalah nikmat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang berbuka puasa, atau katakanlah menanti berbuka puasa, kita akan merasa senang, gembira dan bahagia sekali. Walaupun makanan yang ada di hadapan kita sangat sederhana, tetapi kita merasa bahwa ketika kita sudah berjumpa dengan makanan dan minuman, kita merasa sangat bahagia sekali. Tetapi ada nikmat di atas itu yang lebih kekal dan abadi, yakni adalah nikmat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang tidak terhingga dan sangat mahal harganya. Kalau sekedar makan dan minum, berapa yang sanggup kita makan? 2, 3, 4 piring. Setelah itu kita akan muak melihat makanan tersebut. Begitu juga dengan minuman. Ketika kita sedang berpuasa, semua ingin kita minum. Rasanya air laut sendiri pun tidak akan cukup untuk memenuhi rasa dahaga kita. Tetapi ketika kita sudah berbuka puasa, kita merasa dengan seteguk air semua itu telah sirna. Demikian pula dengan tidur. Berapa lama kita sanggup tidur? Bulan puasa ini kita kebanyakan atau lebih nikmat tidur habis subuh. Tetapi kalau kita bangun di atas jam 10, maka badan kita sudah akan merasa pegal dan capek. Ternyata tidur juga capek. Itu menandakan bahwa tidur adalah nikmat yang sementara. Nikmat yang berikutnya adalah nikmat ketika bercampur antara suami istri. Mohon maaf, berapa lama kita sanggup? Hanya sebentar, tidak lama. Itu menandakan bahwa berhubungan seksual antara suami dengan istri adalah kenikmatan yang sementara. Nikmat yang selamanya, yang kekal abadi, kata Rasulullah SAW, adalah nikmat ketika seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpuasa, sesungguhnya adalah yang kita harapkan bertemu
dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama tafsir kita yang mengartikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan beragam. Benarkah Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, Nabi Musa berbicara dengan Allah secara langsung? Apakah fisik dengan zat Allah bertemu secara langsung? Para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang bertemu adalah nur atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj menerima perintah salat, Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama kita yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad berjumpa dengan nur atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada pula ahli tafsir yang mengatakan bahwa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seorang hamba merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan nikmat yang tidak terhingga dan mahal harganya. Jadi ketika kita sedang berpuasa, kita akan dibentengi oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita ingin melakukan kesalahan, kejahatan atau bentuk kemaksiatan lainnya, kita akan segera dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallam fahada. Hampir saja engkau sesat, maka segera kami beri petunjuk. Ada lagi ulama yang menafsirkan bahwa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar Allah mengawasi kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam kondisi-kondisi yang sulit. Oleh karena itu, kita memiliki kesulitan, memiliki keperluan. Memang secara rezeki kita belum beruntung, memang tidak ada uang di kantong kita. Tetapi ketika kita merasakan membutuhkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala sudah menolong kita. Ada saja jalan yang diberikan Allah. Ketika kita memerlukan sesuatu, uang itu ada sama kita. Dan itulah merupakan bentuk daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sekali lagi, nikmat itulah yang lebih mahal dan yang lebih berharga daripada sekedar makan dan minum, atau tidur, atau sekedar berhubungan antara suami dengan istri. Demikian, melalui puasa kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.